Aku buka kamar, itu ada cewek mas, diri. Jadi posisinya pintu lorong, yang pintu masuk mau ke lorong, ada teras, ya nggak begitu besar, ada teras, parkiran, gerbang. Nah dia ada di gerbangnya, posisinya gitu begini, cewek. Itu rambutnya panjang, cewek begini. Itu suaranya jelas banget di telinga, bener-bener kayak dibisikin orang, dan aku berasa itu ada yang jalan memang. Dan dia bener-bener kayak bisikin, kayak bener-bener ngomong di telinga banget. Saya yang mati di depan kos kamu. Aku kira setelah pindahan itu selesai permasalahan yang seperti itu. Ternyata enggak, Mas. Jadi malam aku pindahannya itu mintanya itu sore, tapi si bapak itu datang habis maghrib. Ya udahlah aku. Yang penting barang tuh udah aku keluarin semua. Jadi aku tinggal masukin, udah aku taruh di depan kamar deh tuh, bodo amat. Akhirnya aku masukin habis maghrib, udah aku selesai masukin. Wah tuh udah seneng banget. Akhirnya gue di kamar baru nih gitu. Nah kebetulan kamarnya aku mintanya tadi itu kamar tengah. Ternyata dia bilang kamar tengah itu belum sama sekali selesai. Jadi pintu depannya aja tuh, pintu masuk utamanya aja belum dia apain, masih nyablak, belum dipasang. Yang udah cuma yang itu. Sedangkan aku minta yang tengah, nggak apa-apa, aku bilang, nggak apa-apa. Itu pikiran aku adalah yang penting gue pindah. Ternyata itu belakang-belakangan dong sama kamar aku yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Dan aku nggak karena pikiran aku penting gue pindah gitu. Aku pikir juga udah kelar, aku nggak ngalamin hal apapun. Ternyata aku salah. Nah malam pertama aku pindah, aku ditemenin sama temen dulu nih. Temen sama teman sampai malam, dia nunggu dijemput sama pacarnya. Yang kemarin datang itu. Dia bantuin aku pindahan, akhirnya udah nanti gue dijemput jam 11 malam. Oke, biasalah, udah selesai-selesai ngobrol lah aku di lorong. Karena kan sepi kan, tapi lampu nyala semuanya. Terus aku ngobrol-ngobrol. Dia tuh udah sampai malam, biasa nggak ada apa-apa, tapi pas teman aku balik, teman aku udah dijemput, aku sendiri. Nah si AA tuh belum tidur, lagi dengerin musik di deket, di pojok, di kamar keempat gitu. Karena masih kosong kan. Sendiri kak, dia bilang gitu. Iya nih, teman aku udah balik. Oh, ya udah tidur kak, dia bilang gitu, capek gitu. Kamu nggak tidur aku bilang gitu. Aku mah tidurnya nggak nentu, kadang aku cuma tidur 3 jam, karena kan siang juga bisa nyolong-nyolong tidur gitu. Udah tidur sana, aku belum ngantuk. Dah, bismillah nggak ada apa-apa deh bilang gitu. Aku ngeliat dia juga beda, gelagatnya tuh kayak lebih santai ketimbang kalau aku lagi ngadu soal kamar belakang gitu. Nah, pas aku masuk sengaja pintu belum aku tutup kan, aku lagi bersihin muka. Aku duduk ngedeprok di bawah, aku bersihin muka pakai kaca. Ada kaca gitu kan, kaca lantai gitu tinggi gitu. Kalau lagi bersihin muka, gue denger ada yang dendang dong cewek. Arahnya itu dari tangga. Aku awalnya itu sambil nonton TV, karena aku bawa TV kan. Aku lagi nyetel TV. Nah kayak gitu. Kok nih suaranya beda nih sama suara TV gitu. Aku tegesin lagi, aku kecilin lah TV tuh. Kecilin TV, aku tegesin. Wah iya dong, nih suara dendang yang pernah aku denger suara pas di kamar belakang gitu, kamar yang sebelumnya. Hah? Ini kan suaranya. Telepon lah si AA itu. Udah tidur belum? Belum. Dengar suara nggak? Dia diam aja. Kakak dengar juga, berarti dia dengar dong. Kakak dengar juga. Iya, jelas banget. Tidur aja, tutup pintunya. Pertanyaan gue, dia berarti sempat nengok. Mungkin dipikir aku kali yang dendang ya. Mungkin dia nengok begini, karena dia tahu pintu aku belum ketutup. Aku nggak tahu siapa, mungkin dia nggak dengar suara tutup pintu juga bisa. Intinya, tutup aja kak pintunya. Wah, aku langsung buru-buru tutup pintu, aku kunci, aku tidur. Pintu kamar mandi aku itu kan belum dipasang. Maksudnya belum dipasang buat kunci gitu kan. Itu posisinya kamar mandi itu cuma kayak nempel tapi nggak ketutup rapat. Itu suaranya kayak ada yang nek. Itu aku baru mau tidur. Itu baru banget kunci pintu, ngebersihin hasil makeup gitu kan. Aku cuma geserin doang sih. Geserin, aku ke kasur. Padahal aku lagi nonton YouTube. Posisi lagi nonton YouTube. Ngek. Ya karena kan di dalam kamar. Ya ampun, kecil banget kamarnya memang. Jadi itu pintu kamar mandi itu di samping kasur aku. Ngek. Jadi kayak ada yang nutup, ada yang buka, ada yang nutup, ada yang buka. Ngek.
Diam lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ cuma udah naruh HP, selimut tarik, pakai bantal, nutup muka, tidur. Terus pas aku lagi balik badan, nutup begitu, aku kayak ngerasa, Mas ngerasa kayak jalan tapi kayak ada yang diseret, baju diseret gimana sih, kayak keberatan baju kayak gitulah suaranya, kayak ngesot ya, kayak ngesot tapi nggak tahu lah pokoknya suaranya kayak di lantai gitu tapi di lorong ya, nggak mungkin ini suaranya suara seretan, srek gitu. Diam ya tuh udah, ya astagfirullahaladzim. Oh iya lupa, belum di ngajiin di kamar. Tapi aku nggak berani ke kamar mandi karena aku habis denger itu kan. Jadi ya Allah maafin ya Allah, tadi nggak langsung ngaji, nggak langsung sholat, ya Allah maafin ya Allah, sebenarnya melindungin dah. Di situ udah baca doa, udah ketakutan banget sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa tidur. Pagi subuh aku bangun, aku langsung ngajiin. Ya Allah, maaf ya, jangan ganggu, maaf kalau lupa. Karena aku pikir di situ positif mungkin karena lupa gitu kan, lupa di ngajiin kamarnya gitu. Udah kan akhirnya aku keluar. Nah, siang itu aku keluar, aku balik sore, sekitar mau maghrib aku baru balik. Kamar aku kayak kapal pecah. Baju sih lebih tepatnya. Terus aku kaget. Aku langsung keluar kan, kaget buka pintu ngelihat baju berantakan semua. Padahal itu baju udah aku rapiin di dalam lemari semuanya, tanpa terkecuali. Jadi koper aja tuh udah aku taruh di atas lemari. Jadi emang kita udah dirapin banget gitu. Aku buka ngelihat berantakan semua, tapi anehnya lemari dalam keadaan ketutup. Bukan dalam keadaan kebuka, ketutup. Dan itu kekunci. Karena aku naruh laptop di situ, tapi laptopnya masih di situ. Dan anehnya gini, aku naruh laptop itu di antara baju, gitu. Tapi laptopnya itu aman. Gak pernah, jadi bajunya semua yang keluar. Tapi laptopnya masih di dalam? Masih dalam, masih aman. Kan aku mikirnya laptop dong diambil, pikiran aku. Aduh laptop. Karena aku ngomong lah sama si maaf, punya kunci kamar, serep kamar aku nggak? Aku bilang gitu. Kalau punya, maksud aku alasannya mau nitip. Nanti besok kalau aku minta tolong, apa fotoin ya, aku bilang gitu. Nggak bisa, nggak ada. Kalaupun ada, serepnya masih bapak. Dia bilang gitu. Kan yang suka megang kunci itu yang AA satu lagi, bukan saya. Dia bilang gitu. Aku diam. Oh, si AA itu tadi datang ke sini nggak? Enggak, Kak. Kan datangnya cuma weekend. Kalau ke sini mah dia bilang gitu. Itu pun kalau ada yang mau lihat kamar. Kalau enggak ya nggak datang. Karena kan yang megang sebenarnya bapak. Dia cuma dititipin doang. Terserah deh tuh mau kamar yang mana, yang ada ini gitu. Jadi semua itu tergantung dari si bapak. Dia bilang gitu. Saya nggak berani megang kunci. Kenapa, Kak? Dia bilang gitu. Mapeka nggak bisa bantu. Oh nggak apa-apa. Oh ya, lorong ini tadi ada yang masuk nggak atau ada orang nggak? Lorong ini masih dikunci. Kuncinya masih di bawah bapak. Oh, pantes aku harus muter juga. Jadi aku nggak lewat lorong aku, emang aku muter. Aku pikir kan karena masih pagi, udahlah si AA belum mau buka gitu. Oh berarti AA nggak ngelihat ada yang lorong? Nggak ada orang di atas aja nih, yang di lorong ini aja, yang atas aja belum ada nempatin sama sekali gitu. Jadi yang baru nempatin lorong sana, makanya heran juga kakak mau gitu di sini sendiri. Cuma aku pikir ya nggak apa-apa daripada kakak di sana nggak betah. Dia bilang, yaudah deh, yaudah, makasih ya. Aku telepon lah temen aku tuh si Rara. Ra, please temenin, urgent. Apa lagi? Gue capek kemarin udah bantuin lo, urgent. Gue bilang udah sebentar, janji sejam. Maksud aku bantuin aku beresin itu karena porak-poranda banget. Pas datang dia marah-marah, lu gila lu Maya, lu udah masalah apaan sih sampai begini? Bukan gue bilang. Gue juga nggak tahu, gue balik ke sini langsung begini. Serius lo, pakai otak lah. Kalau gue juga ibaratnya lagi pusing juga nggak mungkin juga gue ngeberantaknya seluruh baju semuanya mas, sampai spray itu berantakan. Tapi yang lain, barang lain enggak ya, cuma baju-baju tok, cuma baju-baju aja. Terus aku mikir, terus ini siapa? Dah lu nggak usah berisik, nanti jadi gaduh. Gue bilang gitu, udah mendingan bantuin gue beresin aja. Setelah itu lo balik nggak apa-apa. Karena aku pikirannya udah capek juga kan dari luar itu, udah yang emosi juga, yang tadinya nggak lecek, habis aku setrika juga akhirnya lecek kan, udah emosi banget. Udah lo bantuin aja deh, nggak usah banyak ngomong. Udah selesai, bantuin, dia balik sekitar jam 10-an. Udah balik, dianterin sama si AA, aku minta tolong sama AA, istirahat lah. Pas istirahat, yang aku rasain kedua ini, malam kedua aku nginep di situ, aku lagi tidur, aku dielus. Tapi kakinya.
dielus, dipegang pakai tangan, berasa tangannya dielus. Dan itu kayak aku mimpi, pikiran aku gitu, ini mimpi nih. Coba kok nyata, karena aku sempat melek gitu dan itu masih berasa. Tapi pas aku kayak goyangin kaki gitu, dia udah gak nempel lagi. Maksudnya aku gak berasa dielus. Aku gak berani nengok. Karena aku ngerasa, aduh, tapi aku berasa banget dipegang sama sosok tangan. Tapi aku gak tahu itu apa. Dan aku, karena di kaki kan, aku gak berani nengok, cuma aku berani gerakin doang. Gitu. Karena aku maksudnya ngegerakin. Walaupun takutnya itu ngerinya makin dipegang gitu kan. Ya udah di situ aku yang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu yang benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, balik lagi ya cuma bisa tidur lagi aja mas gitu. Udah tuh akhirnya aku benar-benar nggak kayaknya gue harus ngobrol lagi sama si AA gitu. Aku ceritalah akhirnya, sebenarnya kemarin yang aku tanya masalah kunci serep tuh aku bohong. Sebenarnya aku cuma pengen tahu, maaf kalau aku sempat sedikit nuduh AA karena aku pikir AA masuk kamar aku, cuma emang nggak ada barang hilang. Maksudnya kak, dia bilang baju aku semuanya satu lemari, spray, kena semuanya, habis keluar semua, tapi pintu dalam keadaan kekunci, nggak kebuka. Hah? Dia kaget. Nah respon dia benar kaget. Kakak beneran itu, sumpah. Dan itu aku fotoin. Nih, karena maksudnya aku nggak mau dibilang bohong juga kan sama teman aku, sama dia juga kan, maksudnya dia lu kesini penting gitu. Dan emang kalau teman ngeliat langsung, kalau AA memang aku unjukin, nih fotonya kemarin segini parahnya. Coba gimana aku nggak pusing. Satu lemari dikeluarin semua. Siapa yang masuk? Nggak ada kak, aku jamin nggak ada. Tapi barang kakak ada yang hilang, nggak ada memang. Aku ada naruh duit cash 300.000, nggak hilang. Padahal naruhnya itu di lemari. Cuma di bawah, di baju-baju tidur, aku taruh selipan cash emang ada 300.000, nggak hilang. Pokoknya duit nggak ada yang hilang, barang nggak ada yang hilang. Semua nggak ada yang hilang. Aku ada naruh cincin dari pacar pada saat itu, kan aku belum nikah ya. Nggak hilang juga, pada emas itu. Nggak hilang. Padahal itu di lacinya juga nggak dikunci. Nggak ada yang hilang pokoknya. Emang sih nggak ada yang hilang, cuma kenapa semuanya begini gitu. Hancur semuanya, baju-baju aku dikeluarin berantakan, bener-bener kayak orang tuh buka lemari dikeluarinnya begitu. Jadi bukan dikeluarin rapi, ngacak-ngacak untuk acak-acak, iya. Terus dia diem aja. Oh nggak lama dia nelfon si yang temannya satu lagi tuh yang suka bawa kunci. Dia mungkin mikir ini apa jangan-jangan dia kan atau gimana. Lu datang bisa nggak apa-apa malam setelah lu selesai kerja. Nah yang satu lagi kerja jaga di kos satu lagi, cuma entah di daerah mana ada lah, pokoknya deket situ juga. Datanglah dia paling maleman, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia datang sekitar jam berapa ya tuh, belum malam banget lah. Dia datang, dia diem. Kakak nempatin kamar ini bukannya kamar tengah, dia bilang. Ya dikasihnya kamar ini manggil A juga. Dia diem aja. Emang terus dia ngomong sama si satu lagi yang emang jaga di kos aku, pakai bahasa Sunda. Intinya dari percakapannya, emang intinya gini, emang kenapa nggak diusahain di kamar tengah aja, jangan di kamar ini, dia bilang gitu intinya. Terus si yang penjaga kos aku cuma ngomong nggak tahu gitu doang, nggak tahu, terus bapak gitu. Udah tuh, aku cuma diam aja. Terus gimana ya aku bilang. Terus bentar ya katanya. Terus dia ada obrolan, aku nggak gitu denger, pokoknya denger ya. Intinya tuh yang satu lagi kayak kesel jawabnya gini. Kan itu kan sebelah-sebelahan, ibaratnya belakang-belakangan. Itu kan belakang-belakangan. Tahu kan, kayak marah gitu ke si yang jaga kosan aku. Yang gimana orang bapak? Balik lagi kayak gitu. Udah nggak usah debat. Aku cuma minta kejujurannya aja. Ada orang nggak? Itu aja kok aku bilang gitu. Terus akhirnya yang satu lagi tuh yang megang kunci. Nggak ada kak, dia bilang. Nggak ada tuh, dia bilang gitu. Nggak ada yang datang ke sini. Saya juga nggak ke sini. Kalaupun saya ke sini, saya pasti minta bapak. Coba telepon bapak. Telepon lah bapak kos. Aku cerita kronologinya. Emang benar, akhirnya dia marah sama ininya karena takutnya kuncinya itu diambil kan. Enggak pak, saya nggak ngambil, kan ada di bapak. Iya memang saya taruh di brankas, dia bilang gitu. Enggak, saya memang nggak ini. Dia ngecek kan, iya ada kok kuncinya, logikanya kalau diambil harusnya nggak ada dong. Gitu. Terus akhirnya dituduh sama si bapak, katanya kamu duplikat kunci nggak? Enggak pak, saya nggak kemana-mana. Bapak bisa lihat kan di kos samping, maksudnya kos sebelah, kos satu lagi tuh. Kan di kos sebelah, masuk ke satu lagi tuh, posisinya ada CCTV, karena itu kan baru belum pasang CCTV. Bapak bisa cek, saya ada di situ terus dari kemarin, dia bilang gitu. Tadi pun saya baru keluar ini karena ditelepon suruh ke sini. Dia sampai ngomong begitu. Terus aku diam kan. Terus gimana? Akhirnya ngomong, Pak gini aja, saya kan minta kamar tengah diselesain aja bisa nggak Pak? Aku bilang gitu. Ya Mbak sabar ya, minggu ini saya usahakan. Oke Pak, baik. Udah, akhirnya dia pulang, udah selesai. Terus si penjaga ngomong,
maaf sekali lagi Kak, maaf banget gitu. Terus aku bilang, ada apa sih? Kok tadi bahas-bahas kamar belakang-belakang gitu? Emang kenapa? Ada apa? Terus dia diem. Nah, si yang jaga kos aku tuh langsung lihat kayak ngelirik ke atas gini loh. Jadi ada tangga kan di situ. Ngelirik gitu loh. Aku nggak tahu yang dia lirik itu apa. Terus aku merhatiin dia. Kok diem? Nanti aja aku ceritanya, dia bilang. Udah istirahat aja, udah malam Kak, dia bilang gitu. Udah ngantuk ya, aku bilang gitu. Belum, udah Kak tidur aja. Aku dengerin musik di pojok di situ, tapi di agak mojok. Ya udah deh, akhirnya aku masuk kamar, aku kunci pintu. Emang sudah malam banget karena juga si yang itu datangnya malam banget. Malam itu aku nggak diganggu apa-apa. Nggak, alhamdulillah aku nggak ngerasa apa-apa. Aku nggak tahu ya, apa karena emang saking aku nyenyak, emang tuh aku tidur nyenyak banget sampai aku nggak subuhan. Tuh aku bangun sekitar jam 6:30, jam 7 kurang. Aku kebangun, aku buka pintu, si A ada di situ, lagi ngopi. Gimana Kak? Tadi malam? Aman, dia bilang. Aman? Jagain ya, gue bilang gitu. Ayo. Enggak, aku udah tidur, nggak lama Kakak tidur. Alasannya gitu katanya. Ya udah, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan ntar malam juga nggak ada apa-apa deh. 3 malam setelah kejadian itu aman. Malam keempat mulai lagi. Malam keempat setelah kejadian itu ya, ada lagi kejadian. Jadi pas aku tidur, TV aku nyala sendiri. Dan aku kaget itu malam. Itu aku yakin banget TV aku mati. Bahkan aku balik dari mana gitu. Itu aku balik sekitar jam 8. Itu aku nggak ada nyalain TV sama sekali. Karena udah capek. Jadi aku lebih main handphone. TV nyala sendiri. Terus aku kan ada blender. Jadi aku suka masak, cuma jarang gitu. Lebih kayak bikin buah juga gitu. Blenderku nyala. Pada posisinya blendernya itu kondisinya nggak dicolokin, ngerti nggak? Jadi kayak cuman di situ, tapi nggak dicolokin, tapi kadang nyolok. Bunyi. Jadi awalnya TV. Kok perasaan? Udah positive thinking, mungkin aku nggak ngeh. Matiin. Udah aku tidur lagi, nggak nyampe 1 jam, blender nyala. Tau kan blender yang portable gitu doang, yang bisa buat buah, kadang kan buah itu bunyi. Padahal nggak dicolokin. Nggak dicolokin? Nggak dicolokin. Ya sebenarnya itu kan sistem ngecas ya. Aku pikir kan emang itu udah kucas. Berarti kan siapa yang tetap aja kan siapa yang mencet itu. Kok bunyi nih? Aduh ya Allah ya Robi, baru itu 3 malam tuh udah enakan banget rasanya. Bener-bener emang aku tidur nyenyak banget, tapi ternyata malam keempat aku digangguin lagi itu suara. Di situ yang ya Allah ya Robi, akhirnya pas blender itu jujur bikin aku takut. Kenapa? Itu lebih nggak masuk logika. Kalau TV aku masih bisa positive thinking. Itu aku nggak bisa positive thinking karena aku telepon pacar aku di situ. Bang datang ke kos aku pengen cerita, aku pengen nangis, aku bilang gitu. Ya udah besok aku datang. Dia datang sore setelah dia kerja, dia ke kosan. Aku cerita sama dia, aku bilang. Kebetulan pacar aku pada saat itu sebenarnya dia nggak bisa, cuma mungkin dia lagi dilihatin kali ya gimana. Jadi pas dia posisinya aku lagi di dapur, karena aku tahu dia datang, dia emang request minta bikinin Indomie goreng. Aku lapar banget karena aku belum makan, dia bilang gitu. Aku pengen makan, dia bilang. Oke. Nah karena aku tahu dia on the way ke sana, aku bikinin mie goreng kan. Kamar aku dalam keadaan aku kunci. Ya dong, aku kunci. Tapi dia bisa masuk dong. Dan dia bilang apa? Dia kaget. Jadi pas masuk dan masuk kamar mandi dia mules. Terus aku kaget dong. Kok ada orang sih di dalam? Mas itu kunci mas. Dan dia udah di dalam dan dia bilang itu nggak dikunci. Dan dia bilang katanya bukan pintu aku. Tuh. Coba. Itu aku debat sama dia. Nggak usah ngablu, ini masih sore. Baru maghrib, itu maghrib kejadian, dia nyampe maghrib. Udah di dalam. Baru mau maghrib lah itu. Dia di kamar mandi lagi buang air. Nah pas Mbak masuk itu posisi masih kekunci apa enggak? Posisinya kekunci. Pas Mbak masuk kekunci. Dia udah di dalam. Kan makanya pas aku mau masuk nih, itu aku baru belum masukin kunci malah. Baru mau. Kok gue dengar kayak ada aktivitas di dalam. Nguping dong. Terus aku lihat ada sepatu pacar aku. Kaget dong. Buka buru-buru, ada sepatu di aku buru-buru. Karena aku dengar aktivitas gitu. Suara handphone sih sebenarnya, bukan suara pacar aku, suara handphone. Dia kan suka main handphone di WC kan. Kok ada suara aktivitas gitu. Ada sepatu pacar aku buka langsung. Terus aku dobrak, Yang, tak dulu kan aku bilang aku mules banget. Aku diem dong. Kapan dia ngomong mules? Tapi aku nggak tahu dia datang. Padahal jarak dari dapur ya memang dari kamar aku, kamar mandi luar, tangga, ke arah dapur lagi yang bisa nembus ke kamar aku yang lama. Jadi dapur itu di tengah-tengah itu, pas di depan kamar si A itu. Jadi kamar keempat tuh madep pintu lorong.
gitu. Sorry, jendelanya ada pintu lorong, ini pintu, ini kamar si penjaga, dapur umum di sini, ini kamar yang si kakak yang aku kenalan itu, yang Cina itu, ini tangga, kamar mandi, kamar aku lama. Harusnya aku denger dong. Dan gini, logikanya dia kan harusnya masuk dari lorong sana, kan lorong situ belum dibuka, kan aku bilang kan. Makanya aku masih mikirin dia belum datang. Ternyata dia bilang apa? Orang aku yang ngebukain pintu depan loh, nggak cuma pintu kamar loh. Aku dia bilang, tapi emang dia bilang, jadi awal gini, aku buru-buru masuk udah kan, yang, aduh, apaan sih aku lagi mules, kan aku bilang tadi aku mules, dia ngomong gitu kan. Dia anak sejak kapan berani masuk kantor pintu kunci? Wah, jangan-jangan waktu itu dia nih masuk, tapi dia dapat kunci dari mana? Tapi bisa jadi dia diem-diem duplikat pada saat tas kunci aku taruh tas, pikiran aku ke sana dong. Ya dong. Berarti dia nih, dia diem-diem duplikat nih, kurang ajar dong, lancang banget. Aku udah marah. Terus aku keluar, aku dalam keadaan marah. Aku marah sama pacar aku, kan aku bilang, kamu bagus banget, duplikat kunci. Dia kaget, duplikat kunci apa sih? Dia bilang, kamu gak usah ngawur deh gitu. Kamu bisa masuk dari mana? Nih anak, udah deh, lu maunya apa? Dia bilang gitu. Udah ngawur, kamu tuh ngawur, mabok kamu, sampai dia udah aku mabok. Mabok apa sih? Aku bilang, bang, pintu aku kunci bang. Kunci dari mana? Kamu bukain aku dari lorong depan, aku mau masuk lorong ujung loh. Dia bilang gitu, kan kamu yang ngomong. Nanti kalau dari situ masuk aja. Emang si AA di depan, aku udah konfirmasi, A, tolong tungguin pacar aku mau datang. Nah aku tanya dong sama si AA, AA bilang apa? Dia belum datang. Dia nggak ngerasa bukain pintu. Malah dia kaget, dia ngerokok di tangga yang sebelah sana, yang aku waktu awal-awal nyampe awal ngekos duduk tuh yang aku main handphone, dia di situ malah nungguin. Aku kan di situ kak, karena kan aku tahu kalau ada orang. Dia bilang, tapi kedengeran kalau kayak gebuk di tak gitu, kedengeran memang. Orang belum ada orang dia bilang kata. Terus aku nanya, terus yang bukain pintu siapa? Pintu pagar, penjaga. Apa aku tanya, ciri-cirinya gimana? Bener, orang kurus kan, tinggi segini kan. Dia bilang gitu. Terus dan anehnya lagi dia nyebut nama. Namanya kan orang kenalan katanya. Dan itu si penjaga kosan coba cengok. Saya nggak buka kak, ini kunci masih sama saya duduk di tangga. HP dia sumpah-sumpah sama saya. Itu maghrib loh mas, bukan malam. Kalau malam kita masih ya udahlah. Ini maghrib loh. Dan saya debat. Dia udah di dalam kamar loh, aku bilang gitu. Posisi ini masih saya kunci, dia yang bukain pintu. Sampai saya dibilang mabok. Wah mabok lo nggak beres di sini. Akhirnya aku debat, berantem hebat di situ karena dia mikirnya aku mabok. Dan jasa aku ngerasa nggak bukain pintu. Tapi memang dia bilang pantasan pas baru datang. Biasanya tuh aku yang ayang gitu kan. Ini enggak. Aku cuma nunduk, dipikir gini, ngambek nenek, dimintain tolong bikin mie. Dan kebetulan dia mules, dia nggak maksudnya udah ntar aja lah gitu, gue pengen buru kamar mandi karena dia izin. Yang aku kamar mandi ya aku berat banget nih, mules. Dia bilang gitu. Cuma dia bilang aku nggak ngerespon katanya. Coba mas. Dan aku yang, gila, masih sore. Ini antara gue yang mabuk apa dia yang mabuk apa gimana, dan di situ si penjaga aja udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dia bilang ini kedua kalinya dia keceplosan. Kejadian lagi, dia ngomong gitu. Maksudnya nggak, dia kayak mungkin dia ngerasa gini loh, gue nggak enak nih jadi ribut. Karena kan aku sempat debat, bener-bener debat, kan nggak enak mungkin dia kan. Udah, akhirnya aku cerita. Nah kayak gini nih kejadiannya. Tadi sebelumnya nih, kenapa aku nuduh kamu ini kunci? Karena kemarin aku juga pas buka itu dalam keadaan kekunci, aku buka pintu berantakan semuanya. Tuh, aku debatin di situ. Maksudnya aku cerita tapi dalam keadaan nada aku kayak berantem gitu. Terus dia bilang, kamu kali yang salah, kamu ya dia nuduh aku mabuk dari mana? Siapa? Aku sumpah aku nggak ada kayak gitu, aku beli di mana juga. Aku bilang gitu, kamu bisa cek, aku nggak ada ngambil duit cash, nih duit cash aku masih ada terakhir 300, aku tinggal 100 itu pun buat makan, sama aku beli perabot buat mandi. Aku bilang gitu sama dia, abis tuh lihat, ini ada struknya apa, aku tunjukin aku beli apa, aku bilang gitu. Kamu ngaco aja, aku bilang. Terus siapa? Orang aku lihat kamu, dan itu posisinya emang aku, baju juga baju aku persis yang aku pakai. Dan pertanyaan kok dia bisa kenalan sama si penjaga, sedangkan penjaga nggak ngerasain. Itu sih yang, wah ini kacau sih akhirnya. Nah pas mau balik, jadi kondisinya udah ada mayam dan segala macam, dia pamit balik kan. Jadi aku balik, besok pagi aku kesini lagi, dia bilang gitu. Besok aku nggak masuk, aku bilang gitu, aku temenin kamu. Besok lanjutin lagi, udah kamu istirahat, kayaknya kamu kecapean kali, dia bilang gitu. Oke, mungkin di pikiran, karena aku udah ceritakan dari awal aku di situ, mungkin pikiran dia gini, suges. Tapi
nggak masuk ke logika juga kalau itu sugesti. Aku bilang, udahlah, akhirnya dia minta aku istirahat, nanti video call atau teleponan aja, dia bilang gitu. Akhirnya dia balik. Nah, pas dia balik lagi aku nggak nganterin. Akhirnya aku cuma nganterin sampai depan, dia keluar kamar, aku kunci pintu karena dia minta aku dianterin aja sama penjaga. Ya udah. Tetap pas malam dia telepon, dia bilang gini, kamu jangan keluar kamar ya? Dia bilang, enggak. Ya udah kamu anteng aja di dalam, udah istirahat tidur, aku temenin ya bang gitu. Iya. Terus nggak tahu lah ya, aku udah mau setengah kelihap, terus dia bentak. Bagus banget. Tahu nggak Mas dia denger apa? Orang ngedesah. Waduh. Coba. Jadi kayak cewek kayak lagi ngedesah katanya. Bagus, ada siapa di sana? Aku kaget, yang maaf aku ketiduran. Akhirnya dia matiin telepon, dia datang ke kosan. Ada siapa lo di sini? Aku kaget. Gak ada orang. Akhirnya ya penjaga ngebela aku, emang gak ada. Kamu gak usah ngebela, dari awal aja kamu gak ngaku kalau kamu bukan pintu saya. Ini apa sih? Aku bilang gak ada orang. Itu dia nggak percaya dan sampai dia mutusin aku. Karena emang dia dengar suara aku ngedesah, padahal aku tidur. Mungkin itu suara aku tidur kali. Aku dengar suara kamu sama cowok ngedesah, tapi lebih gede suara kamu ketimbang cowok. Aku nggak ditemani siapa-siapa, tapi jelas ada suara cowok. Enggak sih, suara cowoknya nggak jelas. Suara kamu yang jelas katanya. Ya Tuhan, gue bilang. Itu yang aku tuh yang itu sampai dia mutusin aku. Dan aku bilang, ceklah HP. Ya udah dihapus kan aku udah perjalanan ke sini. Gak ada. Tuker HP kalau nggak percaya. Dia begitu. Gak perlu. Akhirnya aku diputusin. Malam itu dia balik. Mungkin dia kepikiran kan, karena aku nangis kan. Sampai aku sumpah-sumpah. Terserah kamu mau nyumpahin aku apa. Terserah. Kamu boleh mutus aku nggak masalah. Cuma tolong percaya. Maksudnya, karena aku nggak terimanya dituduh itu. Kalau masa diputusin ya udah gitu. Maksudnya aku masih bisa terima. Tapi dituduh itu aku nggak terima gitu kan. Karena kan otomatis dia udah aku kenalin sama keluarga. Apa aku mikirnya takutnya dia nggak kekontrol, dia ngadu sama orang tua, mikirnya aneh-aneh kan. Padahal emang nggak ada badan. Kebetulan belum tidur. Si penjaga tuh belum tidur, si tuh belum tidur, dan bilang nggak ada orang. Tapi sampai sumpah-sumpah sampai akhirnya dia nuduh siapa, aku masih Tapi kata dia bilang, tapi kok emang suara itu kayak suara berat, suara cowoknya tuh kayak berat, kayak suara yang cowok ngebas tau kan. Nah ini suaranya itu suara kemayu karena Sunda, tau kan suara yang ya bentar yang suaranya lembut gitu. Jadi mau suara ngebas kayak gitu. Suaranya emang suara ngebas dia bilang. Jadi awalnya dia nuduh jangan-jangan enggak suaranya ngebas dia bilang gitu. Bahkan sampai dia nuduh itu mantan aku. Karena emang suara mantan aku ngebas banget. Aku bilang dia nggak ada kontak aku sama sekali. Silakan kamu hubungin lewat sosmed, kamu cari tahu. Aku bilang gitu. Dicari tahu sama dia. Sampai dicari tahu sama dia karena katanya suaranya agak mirip gitu, nggak ngebas karena emang tuh ngebas banget. Dan untungnya dia ngerespon dan dia bilang enggak, gue nggak ada kontakan udah hampir setahun. Karena emang aku selama sama dia aku udah nggak ada kontakan sama mantan, gitu. Sampai sejauh itu masalahnya. Coba bayangin Mas, perihal kayak gitu. Dan aku bilang, oke, mulai sekarang kita video call. Aku bilang kayak gitu, tolong temenin aku udah ketakutan banget. Aku bilang gitu. Tadinya aku minta keluar, tapi nggak dikasih sama bapak. Maksudnya minta refund lah, karena kan aku belum sebulan hitungannya dong, nggak bisa. Sayang dong. Terus, nah pada satu pacar aku mikir ya udahlah sayang gitu. Udahlah sayang juga duitnya udah masuk, ya udah Bismillah. Akhirnya pacarku waktu itu minta tolong sama temennya. Jadi temennya itu kayak punya apa sih bahasanya kalau Betawi, kalau Pak D itu apa, encang-encing atau apalah itu, intinya Pak D-nya ya, katanya orang ngerti. Ya udah difotoin aja ruangannya, nanti dikirim. Malam itu aku temenin video call, aman gak ada apa-apa. Malam berikutnya nggak ada apa-apa, katanya bilang emang ada yang usil tapi udah. Tapi malam ketiganya aku diganggu lagi. Dan itu posisinya aku di kamar mandi. Jadi aku tidur di kasur tapi bangun aku sudah di kamar mandi. Waduh. Jadi aku nggak berasa diganggu apapun, tapi aku kaget pas aku bangun melek, badan aku sakit. Ternyata aku posisinya aku tahu kan duduk gitu. Jadi kakinya selonjoran, tapi aku posisinya tidurnya di tembok. Aku di kamar mandi dan itu aku nangis sama pacarku, aku telepon. Aku nggak sanggup, aku tidur, aku ceritain, aku yakin banget aku tidur di kasur tiba-tiba di kamar mandi. Terus dia bilang gini, aku capek ya sama drama kamu. Tapi dia ngomong gitu, kita udah mau nikah loh. Dia bilang gitu, kita udah mau nikah, kamu tuh nggak usah banyak bohong, kamu minum ya. Sampai akhirnya dia bukan mikir aku diganggu, malah mikir aku mabuk. Logis sebenarnya alasannya. Cuma aku bilang, aku tegesin lagi, kamu silahkan tanya sama orang sini atau sama terserah, aku berani sumpah apapun, minumnya mana? Aku nggak ada minuman-minuman kayak gitu.
kamu kenal aku. Dari awal kamu kenal aku. Gak ada itu kayak gitu-gitu kan. Terus dia yang diem, akhirnya ya udah. Mulai sekarang, itu pada posisi video call loh. Tapi kan mungkin dia tidur kali ya, aku tidur. Logikanya itu video call aku matiin. Terus dia juga mikir gini, tapi kita video call pun dia nggak ngeliat gelagat aku yang kayak, maka dia ngomong jangan dimatiin sampai pagi. Logika kalau aku mau minum ngapain gitu kan. Terus akhirnya dia mikir udah, kamu tenang, kita tetap video callan tiap malam. Itu yang aku, apalagi yang akan aku alamin gitu. Itu pikiran aku ke situ aja di kosan itu. Akhirnya dia laporan lah sama temannya itu, nih cewek gue digangguin lagi katanya gitu kan. Kemarin udah enak, tiba-tiba dia tidur di kamar mandi nih pagi-pagi nih. Padahal dia yakin banget tidur di kasur. Dia cerita gitu. Nggak tahu lagi mana, suruh foto lagi, kirim lagi, 3 malam berturut-turut aman. Sampai pada akhirnya aku pindah ke tengah. Nah, di tengah ini aku udah pindah di kamar tengah, aku nggak ada ganggu gue sama sekali nggak ada. Udah nggak ada, selama aku di kamar ya. Cuma, ada suatu, jadi gini, itu udah mulai rame tuh kosan. Ada yang ngisi gitu. Biasalah kalau malam ada aktivitas nongkrong di lorong. Rame banget itu. Nah, malam itu kejadiannya, awalnya itu sepupuku datang. Jadi kebetulan ada sepupu juga yang ngekos di situ. Ditambah ada yang datang. Jadi sepupuku, dia memang niatnya mau nunjukin aku sama sepupunya juga. Kita sama-sama sepupu lah di situ. Datang nih. Datang ngobrol-ngobrol-ngobrol, pesan nasi goreng di depan. Tukang nasi goreng tuh, gue belum makan, kata sepupu yang baru datang. Namanya, kita sebut aja namanya Gaga aja lah. Si Gaga ini, sepupu aku ini baru datang, dia baru balik kerja. Tiba-tiba ada tukang nasi goreng lewat. Emang suka lewat depan kosan. Udah panggil, makan sana pesen. Nah, sepupu satu lagi, cowok juga, dia mau makan juga. Oh yaudah, sekalian deh gue juga mau makan, dia bilang gitu. Yaudah, sebetulnya namanya Rian ya, sepupuku yang ngekos di situ. Yaudah, Yan, temenin si Gaga gih, pesen nasi goreng gitu. Oke, kalau udah kabarin ya. Ya, gue ngecas handphone. Itu posisinya aku di kamar. Terus dia dipanggil nih, nggak lama, sekitar ada kali 15 menitan, si Rian ngetok kamar. Kak, gitu kan. Apaan? Ayo, nasi gorengnya udah jadi tuh. Oke. Pas aku buka, itu sekitar masih jam 10-an, mas, setengah 11 lah. Aku buka kamar, itu ada cewek, mas, diri. Jadi, posisinya pintu lorong, yang pintu masuk mau ke lorong, ada teras, ya nggak begitu besar, ada teras, parkiran, gerbang. Nah dia ada di gerbangnya, posisinya begini, cewek. Itu rambutnya panjang, cewek begini. Tapi pakai baju biasa, bukan pakai baju putih, cuma bajunya lusuh, kayak baju yang nggak diganti berhari-hari banget gitu. Mungkin berbulan-bulan udah lusuh lah. Kok kaget? Kenapa aku yakin itu bukan orang? Karena posisinya, aku ngelihat dari mukanya itu kayak muka game apa sih? Hancur lah, kayak muka hancur. Jadi bukan berbentuk muka gini. Jadi aku yang, ayo makan. Si Rian kan kebetulan sampai, duluan. Ntar nyusul ke depan. Aku masuk kamar. Aku deg-degan di situ. Astagfirullahaladzim, apa yang aku lihat itu? Astagfirullahaladzim. Jelas lah itu bener orang. Cuma aku yakin bukan orang. Aku masuk kamar, aku nenangin diri. Oh itu apa? Astagfirullahaladzim. Terus aku mikir, ini anak 2 di depan, ada masalah nggak, maksudnya ngelihat juga atau gimana gitu kan. Aku dengerin aja. Dia awalnya ngobrol, tiba-tiba diem. Kok diem? Kok denger lagi? Kok nggak ada aktivitas? Terus akhirnya nyamperin. Yan, oi, ayo. Oh iya kan dari bayangan kan kelihatan. Yan, iya ayo cepet. Lu ngapain kesini? Manggil lu, dia bilang gitu, lama banget. Ya gue bisa keluar sendiri kali. Akhirnya dia masuk. Tapi aku ngeliat muka dia kayak, bukan ketakutan sih, kayak kelihatan shock gitu. Ayo, iya, ke depan. Pas duduk, makan, cerita. Tadi lu di dalam ada dengar orang ketawa-tawa nggak sih? Dia bilang gitu. Enggak, kenapa? Oh enggak, ya udah. Kenapa? Enggak. Makanya lu makan. Dia cerita lah, saya makan, kita nongkrong tuh di lorong sebentar, ngerokok sebatang. Si Gaga ngomong gini, lu beneran gak dengar suara ketawa? Enggak, serius, gue bilang gitu. Emang kenapa sih? Tadi kita berdua nih, lagi ngobrol, baru banget mau makan nasi goreng, ada yang ketawa katanya. Serius lu? Iya. Cewek apa cowok? Gue bilang cewek. Keinget lagi dong, sempet lupa yang tadi dilihat itu.
Serius, suara dari arah mana? Ah, random. Yang jelas suara di kosan aja dia bilang. Dan suara kencang banget. Emang bener-bener suara ketawa kencang. Dan itu nggak ada suara motor lewat atau apa, itu nggak ada. Tapi lu nggak kedengeran dari kamar? Enggak. Oke. Akhirnya udah mikirnya udah, ah ini kayaknya yang dilihat tadi kali ya gitu. Tapi aku nggak cerita. Kalau aku ngeliat itu aku nggak cerita. Udah ngobrol-ngobrol, Gaga pamit balik. Yang nganterin itu si Rian. Dah, Rian gue masuk kamar ya, oke. Nggak ada apa-apa kejadian itu. Ah, Rian itu di kamar nomor 4 posisinya. Dah, akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar, aku masuk kamar, besok malamnya ngobrol lah, kita nongkrong nih rame-rame. Nongkrong rame-rame itu sekitar jam 11:30 deh. Itu kalau nggak salah malam Sabtu ya. Kita ngumpul, itu rame mas, satu kosan tuh ngumpul, emang sering begitu, gitaran apa. Ngobrol situ, ngeper, lampu mati. Dan anehnya cuma di lorong itu, logikanya kita, itu satu sikring mas. Harusnya kalau itu mati, yang bawah deretan lorong sana juga mati. Mati harusnya, semua, ya. Itu enggak, cuma lorong situ tuh mati, gelap semua. Sampai ke kamar-kamar. Padahal itu kamar itu per token. Ngerti kan? Jadi nggak satu token, per token. Gimana ceritanya tuh semua mati? Oke, mungkin mati lampu, mungkin cuma itu. Tapi kenapa yang lorong sana nggak mati? Kan satu listrik kan. satu listrik. Itu pertanyaannya. Pas mati, yang kaget itu si AA. Loh, kok yang ini mati yang nyala? Ah serius gitu. Kita masih nggak tahu. Ya beda kali. Itu satu kata si AA. Itu satu. Pokoknya lorong nih, lampu lorong itu semua satu. Jadi ada 2, atasnya sendiri, bawah sendiri memang. Cuma bawah itu full. Cuma kenapa lorong ini doang? Sampai depan kamar dia matinya. Makanya dia kaget lorong sana enggak. Jadi lorong kita doang. Nah sebelumnya itu emang kita nyanyi lagu Gaby mas. Jauh kau pergi, gitaran. Nggak tahu sih berkaitan apa enggak. Cuma intinya trap mati. Sampai ke kamar-kamar mati. Terus tiba-tiba ada abis dia ngomong, si A ngomong, loh itu kok nggak mati gitu. Lah beda kali, kan ada yang jawab gitu. Itu sama, yang beda tuh atas sama bawah. Dia bilang gitu, nggak lama dari itu nyium. Kita semua kayak ada bau bakaran, bakar angus, bau angus, bau banget angus. Set, bau apa nih? Pada chaos lah di situ, karena baunya tuh bau banget angus gitu. Sampai, wah gila, bau apa nih? Wah bakaran gak nih? Apa nih? Wah chaos dah. Terus aku di situ tenang karena aku ngerasanya logika gini, kalau ada yang bakaran atas masih kosong. Maksudnya bukan masih kosong, kan anaknya pada di bawah semua. Jadi belum ada aktivitas. Maksudnya orang-orang yang nongkrong itu belum ke kamarnya masing-masing. Ya siapa yang di atas? Orang pada di bawah semua kok nongkrongnya. Semuanya, karena kebetulan anak muda semua. Gak ada aktivitas di atas. Belum ada orang gitu. Belum ada yang ke atas. Mereka pada masih di bawah. Kalau kita mikir dapur atas. Kalau dapur bawah, apalagi? Jadi dapur itu ada 2, atas sama bawah. Karena nggak ada aktivitas di atas, karena orang-orang pada di bawah kan, pada nongkrong di bawah. Berarti kan nggak mungkin kalau itu dari dapur. Kalau misalkan ada yang gosong makanan ya, kita kan mikirnya ada yang masak nih gitu, karena baunya bau gosong banget. Ya. Dari atas nggak ada orang, berarti satu-satunya dapur bawah itu nggak ada orang. Nggak ada yang masak maksudnya, bukan nggak ada orang, nggak ada yang melakukan aktivitas di dapur itu. Terus akhirnya pada bilang coba di kamar masing-masing, takutnya koslet gitu kan. Nah si A ngomong kalau koslet atau otomatis yang di sana juga ikut mati. Kenapa nggak mati? Si A ngomong gitu. Udah bubar aja dah, dia bilang kayak gitu. Pada diem tuh semuanya. Kok dia marah? Diem. Ah, kok jadi marah sih? Ngomong gitu. Ya abis. Ini kenapa begini? Udah malam lagi. Ah besok libur, bodo amat. Lanjut lagi gitaran. Udah tuh. Itu kadang masih mati ya lampu, belum nyala lagi. Ah udah bodo amat. Setelah dia ngomong bodo amat, lampu nyala. Berat nyala semua. Tapi pas lampu nyala, lampu mati, pintu kebanting. Dap, itu pintunya dap. Jadi pertama pintu depan, terus pintu kamar-kamar kita. Dap. Itu kita baru diem. Jadi nggak tahu ya, itu nantangin apa nggak sih, aku juga bingung. Tapi dia cuma ngomong, ah udah bodo amat, lanjut lagi gitaran. Malam weekend ini deh kan. Karena itu malam Sabtu kejadiannya. Setelah dia ngomong gitu, lampu nyala. Dap. Nah. Ya elah mas, hitung detik mati lagi, dak, pintu ketutup, dak. Itu kita diem, semua diem. Dan aku yang tadi mencoba untuk santai, udah, ya maksudnya ya adalah nggak terlalu dipermasalahkan, karena aku mikir rame kan. Tiba-tiba diem, hening. Anjrit, apaan itu?
kenapa ini begini, suara apa itu, semua pintu. Dan karena itu gelap banget, jadi kita nggak cuma dengar suara pintu, tapi nggak tahu ya itu intinya tuh nih, kita kan di lorong, itu dengar pintu masing-masing tuh kedengeran gitu, pintu depan kita atau anak yang di depan pintu juga kedengeran, tapi nggak ngelihat pintu itu ketutup, maksudnya kebantingnya gimana tuh nggak ada yang ngeh, karena segitu cepatnya, kayak berentet gitu ya? Iya berentet, awalnya pintu lorong langsung berentet, itu benar-benar, iya satu kosan. Itu satu kosan yang ngerasain bener satu kosan, dan ya speechless lah, maksudnya ya Allah Adrit sampai kayak gitu karena udah bener-bener suara kencang banget. Bayangin pintu semua gimana kita nggak diem gitu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh ini yang nonton kalau mungkin itu salah satu penghuni kos itu pasti ketawa-tawa kalau inget itu, karena wah itu kejadian nggak bisa lupain ya. Iya itu bener-bener yang wah itu udah sampai nggak ada yang berani ke kamar. Akhirnya kita begadang sampai pagi di situ. Tapi kejadian cuma di situ aja, maksudnya sampai situ aja, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi kita udah ngambil gitar. Bener, setelah gitar ditaro, akhirnya kita cuma ngobrol-ngobrol, cuma main kartu gitu kan. Udah nggak ada apa-apa. Minggu berikutnya itu kita ngumpul lagi nih. Emang kita tuh kalau weekend, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu udah pasti. Kalau malam Senin biasa cuma sampai jam 10, jam 11. Kalau malam Sabtu, apalagi malam Minggu, kadang kan mereka ada yang baru datang, habis hangout sama pacarnya itu baru datang jam 11, jam 12. Itu pasti sampai pagi. Itu pasti sampai jam 4. Udah pasti itu kayak udah jadi rutinitas kita ngumpul gitu. Satu ketika itu sekitar jam 1:30 deh kalau nggak salah itu. Itu aku udah masuk ke bulan kedua apa bulan ketiga di situ, bulan kedua. Kita lagi ngumpul, itu kondisinya, kita lagi bahas air awalnya. Bahas air, kita ngomong gini, waktu itu siapa yang bahas, ada yang bahas, air tuh kok sekarang beda ya, dulu tuh biasa aja air biasa, kok sekarang kayak agak bau, katanya gitu. Akhirnya kita ngerembet nih, oh iya benar, iya kayaknya air tuh, nah anehnya, di situ ada peraturan gini, yang pakai shower tidak boleh pakai ember, gitu kan? Dilarang. Iya, ada peraturan. Kita kaitkan, tapi iya ya, kok bau ya airnya? Terus kok, kenapa ya? Kita nggak boleh pakai ember. Iseng lah mami tuh mas. Coba deh, lihat di ember itu bau nggak airnya? Enggak, ya ada sih aroma baunya itu kayak bau. Bukan bau belerang mas, maaf ya, kayak bau apa ya, kayak bau kotoran gitu, lumpur gitu ya, kayak bau begitu, tapi airnya bening, iya biasa bersih gitu, iya. Karena ditaruh di ember gitu kan. Udah akhirnya, tapi bagus airnya, mungkin emang airnya sini jorok kali. Udah tuh pas genjrengan lagi, main gitar yuk gitu, biasalah awal main gitar santai tuh, nggak yang genjreng gitu. Pas genjreng lagi, tiba-tiba dari atas ada yang teriak, ada yang kesurupan. Jadi dia baru pulang, emang dia tuh, setahu aku lupa kerjanya apa, intinya dia pulang itu memang 11:30. Dan dibilang, bentar ya gue ganti baju dulu gitu. Sekalian gue ambil cas HP, numpang cas di bawah, biasa kita emang suka gitu kan, narik kabel. Tiba-tiba dia kesurupan di atas. Pokoknya kita dengar pas lagi, ya ampun kagak ada itu 3 menitan genjrengan. Biasa emang sebelumnya kita main gitar cuma kayak santai gitu. Pas genjreng lagi, kalau nggak salah lagi nyanyi lagu ini deh, apa, Bumerang kalau salah. Lagi genjrengan, tiba-tiba di atas teriak, siapa tuh? Nah, karena emang cuma satu-satunya tuh cewek teman kos, itu udah pasti Lala sih, gue bilang gitu. Itu aku yang ngomong, itu pasti Lala sih. Cuma dia yang di atas satu-satunya. Ayo kita ke atas, gue bilang gitu kan. Akhirnya, tolongin, ayo ke atas gitu kan. Kita semua ke atas. Di bawah kosong, karena kita nolongin dia. Percaya nggak posisinya si Lala di mana? Di atas lemari. Atas lemari. Dan dia posisinya, emang dia badannya kecil banget, mas. Emang umurnya juga, dia baru 19 apa 20 tahun. Badannya mah kecil, kurus, kecil anaknya. Itu di atas lemari begini. Tapi dalam keadaan matanya gini. Dan di atas lemari. Coba. Gue bilang. Itu sampai dibercandain sama temen. Bocah striptis di situ katanya. Ngapa? Karena
posisi dia Bener. pakai tank top, cuma dia nggak pakai celana. Ya kan ada anak cowok di situ, karena kan nggak tahu. Begitu posisinya. Kaget dong. Akhirnya si AA ngomong, bentar, telepon bapak kos kan. Akhirnya yang cowok keluar, yang cewek lah bantuin. Karena begitu kan posisinya, emang agak susah naro apa bangku dikumpulin. Akhirnya nggak bisa, itu kayak nempel. Akhirnya mau nggak mau cowok itu termasuk si AA. Ya udahlah mau nggak mau. Akhirnya kita sebagai cewek inisiatif ditutupin pakai selimut. Jadi maksudnya pas cowok masuk, ngangkatnya dalam keadaan ketutup. Itu pas cowok ngambil, enteng dong. Tapi pas cewek-cewek itu cewek-cewek yang, hah? Bahkan yang ngambil itu cuma 3 orang, 3, karena yang satu, karena kan kita bilang berat kan, karena kan badan kecil ya, 2 orang akhirnya yang ngambil. Coba kita bilang, buset, kita tadi 5 orang cewek, itu bener-bener kayak, ini kenapa sih nggak bisa ngangkat? Akhirnya minta tolong, cari selimut. Akhirnya ada di punya selimut, kita selimutin. Giliran cowok cuma 2 orang, malah yang satu ikut naik, cuma nggak ikut ngangkat. 2 orang yang ngangkat, akhirnya diturunin. Dia dalam keadaan masih mata ke atas, dia begini, dia kaku. Itu 1 jam, aku nggak tahu, pokoknya dia diobatin. Temen aku yang lain cewek ada yang ikut masuk, aku nggak, aku ke bawah karena kan kosong kan. Aku pikir, waduh barang-barang di bawah gitu. Aku tunggu di bawah aja deh, gue bilang gitu, karena barang-barang di bawah ngabrak banget, takut kan. Jadi aku ke bawah, udah kelar, udah tunggu kan, aku tunggu di bawah, aku tanya gimana. Nggak lama si Lala itu turun, tapi lemes di papa. Akhirnya tidur di kamar aku, dan dia nggak mau cerita, dia masih diem. Akhirnya di kamar dia cerita sama aku, dia bilang gini, pas mau mandi, tiba-tiba pandangan gue gelap, tapi gue berasa kepala gue ada yang neken. Dan di situ dia udah gak sadar, dia cuma ngomong gitu. Gue nggak tahu, ini pas gue lagi mau mandi, itu dia posisi baru nyalain shower, kayak dia niatnya mau keramas emang katanya. Itu tiba-tiba gelap, nggak tahu mati apa, kayak gelap, dia ngeliat gelap, tapi dia sadar, kok gelap gitu, dia melek, tapi gelap semua. Terus tiba-tiba kepala dia ada yang neken dan dia nggak sadar. Baru setelah dia kayak gimana sih, kepala dipres gitu, ditekan gitu kayak angkat tangan, cuma kata tangannya itu ya elah, palanya dia cuma setelapak doang katanya. Dan dia kayak dipres gitu, dia tuh nggak sadar. Terus gue bilang, posisi di kamar mandi, lu tahu nggak? Ada yang mau tahu, pas di mata semari. Dia kaget, serius lu? Iya. Dia nangis itu, aku takut. Akhirnya dia keluar dari kosan, karena ya memang mungkin dia trauma kali ya. Karena dia bilang, dia sempat nginep di kamar aku 3 hari, terus dijemput sama keluarganya, dia pindah. Kita mikir kayaknya ini ada hubungannya dengan gitar. Mungkin, karena setelah main gitar genjreng itu kan, ada kejadian itu. Jadi kita mengkaitkan ke situ. Nah ini yang suka main gitar ini konyol. Dia tuh iseng. Dia memang, gue nggak tahu ya sistem dia nantangin apa gimana, aku nggak tahu. Pokoknya emang iseng gitu, kayak, masa ada hubungannya dengan gitar katanya. Udah tuh. Malam berikutnya kita nggak nongkrong karena aku marah. Maksudnya udahlah, ini suasana kayak gini, ini teman kasihan. Karena dia aja sampai nggak berani ke kamar. Aku yang ngambil bajunya sama teman yang lain gitu. Karena dia nggak mau. Jadi dia nginep di kamar aku gitu, si Lala ini. Udah akhirnya malam berikutnya kita nggak ada nongkrong. Weekend minggu itu kita nggak nongkrong ya, itu malam itu karena ada kejadian. Setelah dia mau dijemput sama orang tuanya itu, karena dia mau pindah kan, dia minta dijemput sama keluarganya. Dia bilang, malam itu aku tidur, aku ngomong gini, kamu semalam kenapa melukin aku? Ternyata dia bilang, loh aku mau nanya sama kamu, kenapa semalam melukin aku? Kita emang tidur bareng, cuma dia meluk. Tapi aku ngerasa dia meluk aku, tapi ternyata dia bilang, aku yang meluk dia. Itu malam dia di situ. Maksudnya besok kan jemput kan. Dan dia bilang, aku pikir karena, maksudnya ya besok dia pindah. Karena emang dekat ya, walaupun aku umurnya lumayan gak jauh banget maksudnya. Dan baru berapa bulan gitu. Kayak nggak nyampe malah sebulan itu. 3 minggu dia di sana kayaknya. Nggak nyampe deh sebulan itu kayaknya. Ya kayak cuma baru 3 minggu deh kalau nggak salah di situ. Baru mau sebulan. Dia pikir aku tuh kayak kangen nih gitu. Dan aku mikirnya juga gitu. Oh mungkin dia kayak kangen dan ngucapin makasih. Udah ditumpangin kan di kamar. Ternyata bukan dia, malah dia ngomong, ih bukannya kakak yang meluk aku. Kok kaget? Ih enggak. Kamu yang meluk aku, kakak yang meluk aku deh. Aku nggak meluk, orang aku diem kok katanya. Itu posisinya emang di ujung deket deket tembok. Aku deket pintu kamar mandi. Dan dia emang ngebelakangin aku. Kita belakang-belakangan tidurnya. Dan aku berasa dipeluk dari belakang gitu. Dan dia juga sama. Siapa yang meluk coba? Padahal itu kasur ukuran 120 doang. Kondisinya maksudnya ya kalaupun ada celah dikit lah, karena kan dia badannya kecil kan ketimbang aku. Tapi kan sekecil-kecilnya mas, nggak masuk ke logika gitu. Udah, dia cabut,
ada satu malam di mana aku ngobrol sama si Rian, sepupu aku itu. Aku duduk di lorong, ngobrol biasa. Aku main kartu. Dia main kartu berdua sama dia, karena kan itu bukan malam weekend gitu. Ngobrol, dia ngomong, itu air keran gimana sih? Dia bilang gitu. Berisik banget, gak kedengeran gue ngobrol, karena kan gak enak kan, itu kan lorong, takut kedengeran kalau kencang-kencang. Karena kan, apa sih kalau suaranya di lorong gitu? Menggema ya. Gema gitu. Yaudah tuh akhirnya, yaudah lu cek tuh, sana, matiin. Iya. Masuk tadi kamar mandi, itu posisinya suaranya dari arah kamar mandi yang lorong aku, yang kamar mandi dalam ya. Pas dia cek, emang posisinya mati. Aku pikir dia yang matiin. Ternyata pas dia masuk itu kondisinya udah mati. Ya aku nggak ngeh kan, pas dia itu tuh aku posisinya di kamar tengah, kan dia harus ngelewatin kamar 3 dulu, baru kamar mandi gitu. Aku ya fokus ngambil handphone. Terus dia gitu kan, gitu. Aku tengok, kenapa? Dia jalan dah. Lu tadi dengar air suaranya di dalam ember apa enggak? Dia bilang gitu. Dalam ember kan tadi kita emang ada bahas gitu. Buset, itu kepenuhan tar embernya matiin gitu. Karena memang aku denger itu, aku pikir tadi ada orang masuk, karena kan aku ngebelakangin dan kita lagi fokus ngobrol, nggak kalau ya pikiran kita ada yang masuk kamar mandi lah, lupa matiin keran gitu. Dalam ember lah, kan tadi gue udah bilang matiin itu air, nanti luber gitu kan, sayang airnya. Tapi di situ nggak ada ember. Ada ember jauh dari keran. Gue diem, jangan bercandaian gue bilang. Serius, lu lihat sendiri, ngapain gue bohong? Ini bukan main-main, lu pernah ngeliat gue bicara kayak gini main-main deh. Gue diem, Yan, tolong deh, gue bilang. Gue jelas banget, tapi gue masuk air itu udah mati. Gue baru masuk nih, emang dia jalannya kan agak nunduk gitu. Jalannya gak pernah agak gini dia. Jalan nunduk pas dia mau, maksudnya pas baru mau masuk, udah keadaan mati. Dan ternyata ember itu jauh. Tapi tuh kita dengarnya itu berdua itu ya, air keran yang ditadangin sama ember, tapi ember itu ternyata jauh. Dan itu emang suara dari situ, dari kamar mandi itu. Nggak ada lagi dari kamar samping tuh nggak, karena nggak mungkin kalau kamar yang nomor 3 itu posisinya dia tutupan. Harusnya nggak sedengar jelas banget. Kalau kamar mandi umum itu kan kebuka, jadi jelas banget kita dengarnya. Itu. Terus akhirnya kita diam, cuma tengok-tengok, oke, kita masuk kamar, gue bilang gitu. Akhirnya si Rian, ya, gue kan ngelewatin kamar mandi itu. Terus gimana? Wah, lu udah ngantuk ya? Belum sih, udah gue numpang tidur deh di tempat lu. Ya udah doang, karena aku pikir sepupu, ya udah lu tidur dah gitu. Gue janji dah gue nggak tidur dah, gue begadang. Tapi gue biasa gue numpang video call sama pacar gue deh. Pas masuk kamar dia di situ, aku nggak langsung tidur. Aku posisi masih di deket pintu sama dia ngobrol masa ceweknya, lanjutin obrolan lah. Gini. Yan, sekarang jam berapa sih? Gue ngantuk banget nih, gue tidur duluan ya, gue bilang gitu. Jam 3 lewat, udah sana, kalau mau tidur, dia bilang gitu. Iya, tapi entah kalau mau balik kamar, bangunin gue, biar gue kunci pintu, gue bilang gitu. Iya, baru banget nih, ya ilah mau ngangkat badan begini. Yan, lu iseng banget sih, AC kenapa dimatiin? Dari tadi sengaja gue nyalain, biar adem, gue bilang. Remote AC lu di mana? Dia bilang. Di meja ya. Lu ngeliat gue di mana? Meja kan di belakang aku. Kau sendiri melek, Yan. Nengok, bener. Jadi remote itu aku taruh di meja. Meja itu pasti di belakang aku. Terus aku bilang, lu timer kali, kata dia. Gue nggak pernah ngerti kayak gitu-gitu dari awal nih AC ada, gue cuma on, off, paling ini aja, volumenya aja, maksudnya digedein apa kecil udah gitu. Setting gitu gue ngerti Yan, gue bilang gitu. Sumpah, gue nggak ngerti nih sama ini. Kebiasa kalau di rumah gue ngerti, kalau AC rumah, kalau AC gue ngerti, gue bilang gitu. Dia diem. Kita diem-dieman, AC nyala lagi. Tapi lampu mati. Abis nyala, lampu mati. Teriak aku. Yan, gue bilang gitu. Listrik lu mati nggak? Gue bilang gitu. Apaan sih kalau mati AC nggak nyala? Gue bilang gitu, ngaco lo. Jadi AC nyala tapi lampu mati. Ya Allah, ya gue udah berapa minggu ini udah gak ngalamin aneh-aneh ya, gue bilang gitu. Kenapa jadi kayak gini lagi? Gue bilang gitu. Udah, nenangin diri aja. Nyalain lampunya sama si Rian, udah lu tidur. Oke, gue bilang gitu. Tapi lu ntar aja ya pindahnya, gue bilang gue takut, gue bilang gitu. Yaudah, tersubuh aja gue pindah deh. Tadi dia juga mau keluar kan. Maksudnya nggak lama gue tidur, dia mau cabut. Tapi akhirnya aku minta dia temenin dulu. Akhirnya aku tidur udah
Dia ngebangunin 5:30, katanya dia ketiduran. Dia bilang tuh, sorry gue ketiduran. Ya udah akhirnya aku senang sebenarnya kan ditemenin. Ya udah dia balik ke kamar, aku kunci pintu. Kejadian itu lebih banyak akhirnya aku alamin sebenarnya di luar kamar ketimbang di dalam kamar. Cuma ya balik lagi yang ngerasain ya nggak cuma aku gitu. Ya kayak suara cewek dendang itu ada. Terus kayak ada suara jalan nyeret itu selalu. Sampai pada suatu ketika, jadi aku penasaran, karena kita lagi mulai rame, air itu bau, tapi kan nggak boleh bawa ember. Karena aku ngomong, Yan, gue penasaran deh, kenapa sih yang pakai shower tuh nggak boleh pakai air? Ini aku udah mau, ember. iya itu aku udah mau selesai 3 bulan aku di sana. Oh iya ya, dia bilang, oh iya ya, coba lu ambil botol aqua. Kalau nggak lu beli aqua kecil kayak aqua gelas kayak yang jelas aqua. Kok penasaran? Gue bilang gitu. Ini kan air bau yang bisa jadi kita tuh nggak tahu kenapa nggak ada kepikiran buat nadangin air. Nggak tahu kenapa aku yang kepikiran di situ. Karena mereka mikirnya ya air di situ bagus, yang di kamar mandi luar bagus ya udah gitu kan. Yang ada embernya itu kan kita latih bagus ya, kita mikirnya berarti semua sama dong. Sampai akhirnya aku mikir, aku penasaran gitu, pengen tahu. Akhirnya dia beli aqua gelas. Aku tadangin lah air shower, air kali. Warnanya air kali, Mas. Butek. Tapi bukan coklat banget ya. Butek kayak air got yang bening tapi keruh gimana sih? Keruhnya kecoklatan gitu loh. Yan, apaan Kak? Sini bentar. Gecek gue bilang. Lu lihat nih air. Ya ampun, kita mandi air begini dari kapan? Mana gue tahu. Nih. Karena aku lapor. Jadi dalam keadaan ngocor, aku buangkan, aku coba lagi ngocor, masih ada, aku videoin. Untuk kirim ke sana. Jadi udah aku fotoin yang pertama, aku coba lagi. Ternyata masih keadaan begitu warnanya, aku videoin, aku kirim ke bapak kos. Tapi anehnya bapak kos malah marah sama aku. Kenapa kamu malah nadang-nadangin air loh? Saya berhak dong, aku bilang. Saya pengen tahu kenapa air itu bau. Tapi kan kamu lihat sendiri di kamar mandi sana bersih. Iya, tapi kan nggak ada salahnya Pak. Gue bilang itu, saya bayar loh di sini. Akhirnya perdebatan. Mungkin anak yang lain pengen nyoba juga yang kamar mandinya di dalam. Pak, sama kita juga begini. Akhirnya dia minta tolong sama penjaga kos ngecek toren. Percaya nggak? Pas toren dibuka, bau banget, dan di situ ada aku sih nggak. Jadi toren itu ada di atas. Tapi aku cuma naik tangga gitu doang kayak. Pengen naik, nggak tahu kenapa perasaan aku nggak mau, karena waktu itu ngeceknya itu sore abis asar sekitar jam 5-an, udah jam 5-an malah itu. Udah mau maghrib, di atas itu juga nggak pernah ada aktivitas, jadi aku takut kan. Jadi pas cuma ngelongok doang, itu toren dibuka. Bau, ya Allah, bau amis, bau, wah nggak karuan tuh bau. Terus kayak, itu yang ikut cuma ada 3 orang termasuk aku. Itu nggak termasuk AA ya, nggak, terus penjaga kos udah di atas karena dia ngebuka toren. Si bapak kos nggak ke atas, dia cuma minta tolong doang, dia tunggu bawah. Dibuka, bau banget tuh, aku sampai mau muntah, bener-bener bau. Terus si penjaga ngomong, kan dia laporan, Pak, bau. Kan saya bilang langsung dibuang airnya, ngapain kamu malah lapor-lapor dulu saya, cepat nggak langsung buang. Ya wajar dong dia laporan, maksudnya biar si bapak ini tahu kalau ternyata emang air di toren ini juga bau, kotor gitu. Akhirnya nggak tahu tuh dikuras kali ya, aku nggak ngerti. Itu airnya itu butek, dan itu aku sama si AA sama ada satu lagi cowok anak kos itu juga ngelihat, itu kayaknya malah si Rian deh kalau nggak salah. Tarian apa anak kos lain gitu. Itu kayak darah kental. Darah? Iya, jadi air dulu terus ada kayak ada darah kental keluarnya. Tahu kan darah kental tapi warna hitam. Darah kental keluar. Terus kita lihat, diem. Lu lihat nggak sih? Terus aku turun, aku takut. Udah mau maghrib. Karena kan emang udah mau maghrib gitu kan. Udah aku turun. Bau banget, itu ada darah kental. Dan si AA aku konfirm, tadi lihat nggak? Iya. Si A aja sampai 2 lapis baju nih ditutup, nggak ketutup sama dia. Baunya segitunya. Sampai yang di dalam kos sampai nanya, lu nyoba apa sih, bawa apa? Si bapaknya marah-marah, bapak kos itu. Cepet gak itu dibuang, ada apa gitu. Nah anehnya, udah itu selang lu taruh aja katanya. Nyuruh si AA, si penjaga kos, si bapak tuh nyuruh, udah lu nggak usah kuras, udah dibuang airnya, udah lu keran aja lu masukin. Jadi tuh toren tinggi banget Mas, tinggi banget ya, mungkin seaku kali tinggi lebih malah. Udah lu masukin aja, isi lagi airnya, begitu. Nggak dibersihin? Enggak, dia nggak boleh. Cuma Gitu. disuruh ganti air doang, jadi air masukin aja. Pak, tapi kan air ini kan kotor. Enggak, saya bilang enggak, udah masukin.
bingung dong ya, disuruh ya udah akhirnya begitu tuh. Terus gue yang "Ih, aneh, gimana masih kotor kan, udah aman, coba dicek lagi airnya," dia bilang gitu. Malam itu dicek masih begitu, besoknya enggak. Tapi anehnya tiap malam kotor, tapi pagi siang enggak. Tiap malam kotor. Malam kotor, tapi kalau pagi nih sore kotor, cuma nggak sekotor malam. Malam tuh apalagi tengah malam, wah kotornya baunya kan gitu. Tapi kalau pagi nggak sebau itu. Tapi kalau misalkan jam-jam kayak jam 2, jam 3 tuh masih bau. Tapi kalau pagi kayak udah terang gitu, kita mandi ya bau, cuma nggak sebau tengah malam. Nggak tahu kenapa. Udah sampai akhirnya kita protes, "Pak, ini bisa bahaya loh, penyakit kulit segala macem." Ngomong lah. Itu sempat nggak direspon. Ada seminggu nggak direspon dia. Iya, oke, saya cek nggak ada. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk cabut bersama. "Pak, kalau emang Bapak nggak ada sama sekali penanganan, kita cabut bareng aja deh dari sini. Kita keluar aja Pak dari sini." Karena apa? Kita mikir kesehatan. Iya dong, pasti ngeri dong kita kulit kita segala macam. Percuma kita beli sabun apa segala macam ujung-ujung begitu. Oke, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya si Bapak itu manggil tukang gali. Apa sih namanya, tukang bor ya gitu ya. Awalnya itu dia ngecor itu deket lorong aku. Itu nggak kedapatan apa, aku juga nggak ngerti. Pokoknya sempet ada masalah. Aku sempat dengar gini. Jadi itu hari kedua si orang itu ngebor. Orang tuh ngomong, "Ini aneh banget ya." Cuma saya dengar gitu doang. Aku diem kan. Itu aku nguping karena aku posisinya lagi di lorong mau keluar gitu. Aneh banget ya. Cuma denger itu doang. Nggak tahu itu ada apa. Karena aku memutuskan untuk, takutnya kan, "Oh lu nguping ya atau lu denger nggak enak kan." Tapi akhirnya aku ngeberaniin ngomong karena besoknya nggak masuk tukangnya. Aku nanya, "Itu nggak masuk lagi tukangnya?" "Enggak, katanya ada yang sakit." Dia bilang gitu. "Sakit? Kemarin sehat-sehat aja." "Iya, katanya nggak masuk, sakit." Ketiga harinya orang baru, tapi ada orang lama juga 1 orang. Jadi yang tadinya cuma berdua jadi ada bertiga, tapi 2 ini orang baru, yang orang lamanya 1 tuh tukang. Terus aku nanya, "Kenapa tuh kemarin 2 hari nggak masuk?" Aku bilang gitu kan. "Iya maaf," dia bilang gitu. "Kemarin ada yang sakit," dia bilang gitu. Terus ada yang nyeplos, "Katanya ada yang aneh," ngomong gitu. "Iya kemarin saya juga dengar," langsung aku sautin gitu. "Aneh apa ya?" Terus dia ngeliatin, "Udah nggak apa-apa Mbak." Terus akhirnya nggak tahu dia nelfon si bapak kos, disuruh cari apa sih posisi yang beda dari yang dia bor. Akhirnya dapet lah, dia ngebor kedua kali, itu dalam banget baru dapet. Dan dia ngomong katanya, baru kali ini dia ngebor, biasanya kan bau tanah doang, ini bau bangke. Dan akhirnya aku mikir, ini ada apa sih? Juga nggak cerita, nggak ada yang cerita. Iseng lah aku ngobrol sama ke warung sebelah, itu kebetulan aku mau beli Indomie. Aku beli Indomie, aku ngobrol, terus aku nanya tentang warung itu, tentang kos itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar apa-apa, tapi setahu saya sebelum ini itu kantor. Oh, pantesan bangunannya kayak begitu gitu, kayak dari jendela aja kayak jendela kantor kan. Tapi dulu banget sih katanya, dulu banget katanya. Itu posisinya katanya itu bekas pabrik, tapi lupa kalau nggak salah pabrik semen. Nah itu ada korban laki-laki, ya bisa dibilang udah parubaya, dia kegiling mesin katanya, dan ya karena udah hancur begitu ya udah ditimbun di situ. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak, kata dia bilang gitu. Tapi udah banyak yang tahu. Tapi ya balik lagi ya, nggak tahu udah itu benar apa nggak, lo alam. Udah tuh. Karena abis denger kayak gitu, aku merinding nih Mas. Aku takut. Gue nginep lah di kamar temen gue. Karena aku ketakutan itu, gimana ya? Ya mungkin karena parno ya, denger cerita, aduh ada korban gitu. Jadi di kamar yang lorong kamar mandi luar, aku nginep di situ. Teman aku namanya, yang kamar depan tuh namanya Silvi, kita sebut Silvi namanya. Nah, si Silvi ini emang dia tidur sendiri kan. Vi, aku numpang nginep dong di kamar lo. Sekalian nih gue pengen curhat-curhat, alasan doang. Karena padahal takut, tapi aku nggak cerita sama dia. Yaudah, tidurnya sini. Yaudah lu pulang jam berapa? Dia kerja juga pulang malam. Aku pulang jam 9. Oke, terus 9:30 gue kesana. Ya udah, pindahlah kamar. Tidur jam 11 ngobrol-ngobrol. Aku udah nggak ketakutan tuh, maksudnya ya. Karena udah ngobrol sama temen ya, udah kebawa suasana enak. Jam 11-an aku tidur nggak salah. Sekitar jam 1:30 aku bangun. Kebelet, pengen ke kamar mandi. Itu ngantuknya bukan main. Buka kamar lah Mas. Ngomong, "Pi, aku izin ke kamar mandi dulu ya, aku kebelet," aku bilang gitu. Dia bilang gitu. Tutup pintu. Aduh, itu bener-bener nyata aku ngelihat orang Mas, dia pakai baju biasa, maksudnya bukan yang lusuh, baju biasa, bajunya rapi gitu.
Jadi aku tutup pintu gitu, buka pintu, tutup, mau ke kamar mandi, dia mau ke arah aku, gitu. Orang-orang ya, karena jujur ngantuk banget, ya udah aku jalan. Tiba-tiba dari samping aku dengar ada yang ngomong. Itu suaranya jelas banget di telinga, bener-bener kayak dibisikin orang, dan aku berasa itu ada yang jalan memang. Dan dia bener-bener kayak bisikin, kayak bener-bener ngomong di telinga banget. Saya yang mati di depan kos kamu. Tek, itu ngantuk itu hilang, langsung melek, tek. Nggak ada orang. Akhirnya nggak berani ke kamar mandi itu, aku balik kamar. Bodo amat, aku balik kamar. Aku cuma ngomong, aku balik ke kamar teman aku, ngambil kunci, ngambil HP. Aku balik kamar. Aku nggak jadi kamar mandi itu. Aku lewat pintu depan, lorong depan. Jadi aku nggak muter lewat lorong dalam, aku keluar kamar, aku lewat depan. Padahal itu orang Simah, nggak tahu itu orang pemaham apa gimana itu arahnya keluar, cuma nggak tahu kenapa aku nggak berani lewat situ. Mungkin ya jadi keinget pernah kejadian aneh di kamar itu, ditambah aku dengar begitu, walaupun emang posisi itu di tengah-tengah, jadi aku udah mau nyampe kamar mandi, belum nyampe sih, malah dia tengah-tengah lah, mau ngelewatin kamar aku, dia bisikin itu. Udah aku langsung malah lari balik ke kamar temen, ngomong sama si Pipi, gue balik kamar dulu ya, gue balik kamar dulu, ngambil HP, ngambil kunci, aku balik kamar. Di situ aku udah tidur, berharap aku gak terjadi apapun. Alhamdulillah sampai pagi, terus si Silvi ke kamar ngetok, "Beh, lo kenapa pindah semalam?" "Ah, nggak apa-apa, soalnya gue mules, nggak enak kalau bolak-balik," alasannya gitu. "Oh, tapi aman kan?" "Aman." Tapi dia nggak tahu, dia cuma tahu emang di situ udah nggak beres, cuma dia nggak tahu kalau aku tuh ngalamin itu. Aku nggak cerita. Sampai akhirnya dia sampai ngomong, "Ntar malam nginep dong di kamar," gitu. Kita ngobrol-ngobrol, lanjutin lagi kan ketiduran. "Lo aja nginep di kamar gue." Oh ya udah. Akhirnya dia nginep di kamar aku udah nggak berani ke lorong itu. Sampai pada akhirnya yang bikin aku nggak bisa lagi ngekos di sana adalah aku sering digangguin sama sosok perempuan, yang dimana si perempuan itu selalu hadir kalau aku posisinya lagi ke lorong sana. Jadi di sana itu ada fasilitas mesin cuci untuk anak-anak kos itu nyuci. Ya mau nggak mau, mesin cuci itu emang posisinya itu di dekat kamar mandi yang lorong sana. Ya mau nggak mau aku harus ke sana. Dan setiap aku nyuci pasti aku digangguin. Digangguin itu ya mulai entah aku didendangin, entah misalkan aku lagi di kamar terus dia lalu lalang. Dan aku kan tahu ya bentuk rupa teman-teman satu kosan tuh kayak apa, dan aku yakin itu dia bukan salah satu teman kos. Itu aja sih Mas. Jadi aku ngerasanya ya udah aku nggak sanggup ya, karena itu pasti setiap nyuci. Dan anehnya bajuku selalu ada yang hilang, tapi balik lagi dalam keadaan kotor. Hilang, misalkan kan aku tahu ya, karena kan aku nyuci tuh selalu hitungannya kalau udah masuk lebih dari 3 setel, pokoknya bentok 5 setel, karena aku juga mikir nyetrikanya ya, udah 5 setel nih, udah pas aku cuci, nggak pernah di bawah 3, dan aku udah yakin posisinya pada satu udah 4 celana 2, baju 4, celana pendek 2, celana panjang 2, celana jeans 1, sama dalaman-dalaman. Itu yang hilang pasti posisinya baju, nggak tahu kenapa. Baju 1 gitu. Hilang. Tapi hilang. Jadi abis ini nyuci ada nih, jemur, hilang. Nah adanya lagi dalam keadaan kotor. Tapi posisinya di jemuran. Di jemuran. Dia nyari, kok kaos gue nggak ada. Sampai aku pernah geledah kamar, nggak ada. Sampai akhirnya ada yang nemuin, ngegantung di jemuran itu. Dan itu kondisinya kotor. Kotornya itu nggak tahu entah itu kotor apa, nggak tahu. Kotor nggak sih? Kotor banget. Kayak mesti mungkin kayak dipakai atau Nggak tahu. gimana. Nggak ngerti. Tapi nggak cuma sekali kan itu, yang baju itu. Itu ada sekitar 5 kali sampai akhirnya aku. Jadi awalnya itu kaos, awalnya itu kotor, maksudnya kotor itu bau. Bau, berapa kali bau pas kotor. Nah, yang bikin endingnya aku ngerasa, wah ini nggak beres, karena pas kotor, terus bajunya itu kayak ada apa ya, kayak aku ngerasanya kayak dipakai, karena ada bau badan orang. Kayak bau badan gitu, sih beda baunya itu, kayak bukan hanya kotor. Dan aku ngerasa nih nggak beres. Aku sempat mikir, ini kayak ada yang iseng nih di kos, tapi ternyata ada satu orang yang ngerasain juga, tapi cowok, dan dia nggak berani cerita, tapi dia udah cabut. Dan aku taunya AA baru ngomong. Nah, tadi kan aku cerita si AA tuh ternyata tahu. Jadi gini, dia bilang, saya tuh tadinya itu
ragu mau iyain kakak masuk kos malam itu karena belum nempatin kamar yang mau kakak tempatin. Karena aku tahu. Jadi ternyata di kamar itu memang selalu ada aja kejadian. Dan sebelum kakak, ini kan baru beroperasi itu belum nyampe 6 bulan. Baru hitungan 3-4 bulan deh, baru 3 bulan. Itu 3 bulan itu posisinya bukan ditempatin orang loh, sudah jadi ya. Jadi sudah beroperasi, cuma ya paling baru 1-2 orang yang masuk gitu. Dan benar-benar beroperasi di lorong sana itu ya baru 3 bulan ini kak, dia bilang gitu. Dan dalam 3 bulan itu sudah ada lebih dari 5 orang yang ngekos dan tapi cabut, belum nyampe sebulan. Nggak kuat. Dan memang setelah aku keluar dari sana itu sering gonta-ganti, termasuk si cowok yang ternyata bajunya itu hilang, terus ketemu dalam keadaan kotor, akhirnya dia pindah dan itu dia ternyata baru seminggu. Terus aku bilang, kenapa bisa kayak gitu? Aku bilang, yang nggak tahu, dia bilang. Dan pas kakak ngomong ada kotoran di lemari itu ternyata udah pernah kejadian. Jadi ada yang tempatin kamar itu juga kayak begitu. Tiba-tiba kotor. Padahal saya yakin banget saya bersihin, dia bilang. Itu posisinya mending kalau kakak posisinya bukan saya, jadi saya nggak disalahin banget ya. Kalau saya tuh dia minta tolong dibersihin semua nih. Saya dibayar, tolong dong bersihin. Dia mungkin capek. Nah itu nempatin cowok katanya. Bang, tolong bersihin ya bang. Gitu. Cowok tuh padahal nempatin. Pas dia mau masukin baju, dia marah-marah sama si AA. Lu gimana sih? Udah gue kasih duit, mintain tolong buat ngelap. Kenapa masih kotor? Dia kaget. Jelas-jelas saya udah lap. Dan itu sama, ada pasir pasir hijau, sorry. Dan itu pasir hijau. Gitu. Dan itu apa pasir hijau? Nah dia sempat motoin dan dia nanya, mungkin nanya ke kampungnya, nggak tahu ya nanya siapa. Katanya itu jadi nggak ngerti ada yang melet katanya atau gimana dulunya. Karena ada korban nih perempuan ini intinya entah pokoknya dia dengan cara apapun medianya ya itu katanya begitu. Tapi nggak tahu itu apa. Itu kayak media buat orang kasarnya gitu. Yang kayak tanah ini ya. Nggak tahu. Tanah hijau itu. Iya pasir hijau. Kayak pasir lumut gitu loh, pasir lumut tapi kayak udah kering-kering di pasir gitu. Orang lengket, ada lengket-lengket itu media katanya, tapi nggak tahu lah lokalan. Itu sih mas. Gila, gokil sekali sih itu. Itu makanya. Berarti Mbak di situ totalnya berapa bulan tuh? Berapa lama lah di situ? 4 bulanan. 4 bulanan ya. Dan pas 4 bulan itu atas bawah keisi? Udah keisi semua, udah keisi rame. Itu juga sebenarnya tadinya yang bikin aku akhirnya manjang lagi bayar di sana karena udah rame, kita udah sering nongkrong bareng, udah saling kenal, udah kayak rumah gitu, udah rumah kita. Tapi ternyata kejadiannya malah bikin aku lebih takut. Karena apa? Baju. Karena aku mikirnya ya kita gimana ya, baju sensitif banget begitu. Kok jadi tapi pas aku nyuci doang mas. Kalau aku lagi nyuci nih, pas aku digangguin. Kalau nggak nyuci nggak tahu kenapa. Si wanita ini. Iya, ada sosok perempuan yang ya aku nggak tahu ya kalau kosan yang lain digangguin apa nggak. Cuma aku kan emang nggak cerita, nggak speak up. Ya udah, aku ngerasanya begitu. Kalau nyuci doang. Nah untuk yang perempuan ini sering ganggu sebelumnya, Mbak ngeliat juga nggak? Gimana? Yang sosok ini yang sering nyuci, ganggu sering nyuci? Enggak. Belum pernah lihat ya? Belum. Yang aku lihat itu yang pas nasi goreng. Iya. Beda. Maksudnya bukan itu kali ya? Kalau diganggu itu siluet, jadi dari luar, terus suara, paling sentuh ke badan. Sentuh itu kayak misalkan kayak aku ngerasa kayak ya diusap, dipegang palanya, dicolek. Tapi aku nggak ngeliat rupa. Yang aku lihat rupa itu ya sekali pada saat yang pukul di makan nasi goreng itu. Baru gitu. Kali itu yang ya cuma aku nggak tahu itu sosok yang sama apa enggak, aku nggak tahu. Mungkin kemungkinan ya, mungkin sama gitu, ya. Kemungkinan. Tapi aku ngeliatnya cuma sekali doang itu di sini. Oke, nah untuk yang sosok perempuan itu yang kayak tadi kata Mbak agak hancur ya. Wah itu iya. Nah tapi cewek yang aku lihat jalan di lorong yang aku mau keluar dari kamar teman aku itu posisinya tuh sama begitu. Cuma itu orang, maksudnya ya aku pikir itu anak kosan. Cuma karena aku ngantuk, aku nggak, maksudnya ya kan bentuknya orang jalannya biasa. Tapi mukanya kelihatan? Karena aku ngantuk ya, nggak negesin mukanya. Dan dia emang jalannya kayak agak nunduk begini, cuma ya aku ngeliat itu orang. Kenapa? Karena dia jalan pakai sendal. Jalan biasa. Tapi ternyata pas di samping aku dia ngomong, saya yang mati di depan kos kamu. Dia ngomong gitu, saya yang mati di depan kos kamu itu. Ngomongnya bisik tapi kencang. Saya yang mati di depan kos kamu. Dan itu aku langsung melek yang tadi ngantuk mata. Ya ampun mas, berat banget, mata langsung tek. Nah, Mbak sempat nanya nggak sih sama si penjaga ini tentang wanita yang ini nih yang tadi katanya yang mati di depan? Oh iya. Sempat nanya.
cuma nanya gini, Mas di sini pernah ada yang ngekos sosok cewek itu nggak sih, atau mungkin pernah dengar cerita? Akhirnya dia sempat dengar dari warga sekitar, katanya dulu itu sempat ada yang ada mayat perempuan di situ. Tapi simpang siur, Mas, ada yang bilang korban begal, diperkosa atau dibunuh, dibuang di situ. Di depan kosan. Di depan kosan, dia depan kosan itu tanah kosong. Gitu, kebun gitu sih, bukan tanah kosong, kebun. Oke, berarti sempat ada penemuan mayat ya? Tapi udah lampau kejadian. Kejadian, tapi nggak tahu ya berapa lamanya nggak tahu. Tapi intinya pas sebelum aku di sana lah gitu. Katanya gitu. Berarti di wilayah situ udah 2 kejadian ini ya, yang maksudnya yang sampai merenggut nyawa ya? Iya, yang pertama karyawan katanya sampai hancur karena ke ini mesin, kegiling mesin. Yang kedua katanya ya itu perempuan. Mayat dibuang itu. Dan itu awalnya aku sempat shock karena sinkron sama yang aku dengar bisik. Tapi aku nggak cerita kalau aku dengar ada itu yang bisikin aku pada saat aku keluar kamar dari kamar teman aku nggak cerita sama si AA. Tapi aku cuma nanya dan si AA jelasin, emang di sini kejadian apa ya Kak? Nggak ada sih Kak. Dia bahkan nggak tahu kejadian yang si korban dulu karyawan pabrik itu. Dia malah itu simpang siur. Malah yang dia sering dengar dari warga sekitar ya itu. Dulu tuh pernah ada mayat dibuang gitu di situ, tapi nggak tahu ya entah di situ dibegal, dibunuh apa diperkosa, intinya mayatnya dibuang di situ. Intinya ada mayat nemu di situ ya? Ada penemuan mayat gitu. Oke, gokil. Nah tadi kan Mbak ini sempet lagi tidur dipindahin ke kamar mandi. Iya betul. Nah di antara yang penghuni kos itu ada juga nggak yang kejadian kayak gitu? Selain yang tadi di atas lemari ya, yang pindah. Oh, yang kesurupan. Kan pindah juga kan dia kan? Nah ada lagi nggak? Sepupuku. Kalau sepupuku itu, kalau dipindahin, ada. Jadi dia bisa dibilang umur 40-an cowok. Kalau nggak salah dia di lantai, aku lupa, pokoknya di lantai atas, entah di kamar mandi dalam apa luar, dia posisinya dipindahinnya itu ke depan. Jadi kasur, dia posisinya nyender di pintu. Itu doang yang aku dengar. Tadi awalnya dia tidur? Tidur di kasur. Oke. Tiba-tiba dia ada di depan pintu, posisinya duduk. Gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau orang itu memang juga ngalamin kayak aku atau mungkin dia suka ngelindur apa gimana, nggak tahu. Cuma emang dia cerita, tapi dia ceritanya ke AA. Kayak dia kan Batak, dia ngomong gini, gimana sih, masa saya tidur gitu ngomongnya. Dia kayak kesel gitu. Tiba-tiba saya di depan pintu, badan saya pada sakit. Betul dia mindahin juga. Mungkin, karena dia memang nadanya kesel. Tapi kan nggak tahu kalau kebiasaan dia suka begitu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, emang dia kayak shock gitu. Berarti belum pernah ngalamin dong ya kalau dari emosi dia cerita seperti itu. Itu aja sih, kalau yang lain aku nggak pernah dengar. Cuma kalau diganggu kayak ada yang ngetok pintu, terus sepupuku Sirian ini dengar suara keran, itu ya. Oke. Jadi shower itu nyala sendiri. Itu sering. Aku pun juga sama. Kayak shower nyala. Udah sering berarti ya kalau kayak gitu-gitu ya. Terus kayak pintu dimainin, lemari dimainin, itu udah sering. Jadi kita yang tadinya takut kayak bukan udah biasa ya. Karena nggak tiap malam juga. Jadi misalkan malam ini siapa, ntar besok malam ada lagi nih. Tadi malam gini-gini. Serius loh, ya, alhamdulillah gue. Jadi ya kayak ganti-gantian gitu loh, nggak yang tiap malam sama gitu. Enggak sih, nggak pernah denger yang sama gitu. Paling lu tau gak sih berapa malam yang lalu gue lupa cerita, masa lemari gue kebuka sendiri gitu. Ceritanya itu ada gitu. Ngeri banget ya. Dan ini nih berarti yang endingnya ini kan tadi yang masalah air ini. Udah gali lagi kan, gali baru. Nah itu pas sudah digali baru itu udah aman air atau masih tetap bau tuh? Nah itu posisinya masih, cuma better. Baunya masih, cuma airnya udah agak bening. Nggak separah gitu. Yang awal ya? Iya gitu. Itu pun prosesnya lumayan lama. Harusnya katanya cuma intinya katanya nggak lama, nggak nyampe seminggu, tapi ternyata lama, molor. Dan itu ganti-ganti orang, ganti-ganti tukang. 3 kali atau 2 kali ganti gitu. Tapi tetap tuh toren nggak dibersihin atau nggak dibersihin. Sampai aku akhirnya mau cabut tuh, si AA juga mau cabut kan dia, dan dia juga bilang katanya itu toren itu. Nggak, sampai sekarang nggak ada yang boleh. Bahkan kita ngeliatnya nggak boleh. Jadi cuma boleh, apa sih dikuras gitu ya, bawahnya gitu, nggak tahu, pokoknya coba kita nggak boleh buka, ngelihat lowong itu nggak boleh. Kalau yang penghuni nggak boleh, tapi si AA boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Jadi sempat buka kan? Ngebuka doang, tapi kan tinggi. Jadi pas ngebuka gitu nggak boleh ngelongok.
Oke, berarti dia belum sempat lihat juga ya? Kayaknya kalau nggak salah dia buka dari bawah gitu kayak, nggak tahu lah itu dia ngurasnya gimana. Pokoknya intinya, Iya bisa sih dibuka dari bawah. iya kayak gitu. Jadi ya dia nggak boleh, pokoknya nggak boleh dilongok gitu, nggak boleh. Pokoknya kalau sampai kelongok, saya nggak tanggung. Saya pecat, pokoknya diancamin. Diancam lah ya gitu. Jadi kita nggak ada yang berani, Set, bahkan ya. saya tuh nggak berani. Berarti sampai sekarang tuh nggak Nggak ketahuan tahu tuh. kejadiannya gimana itu. Mencurigakan Dengar-dengar juga sepi sih. katanya sekarang. Oke. Itu juga aku dapat infonya itu 2022 nggak salah deh. Sepi. Nggak Tapi- tahu karena pandemi apa gimana nggak tahu. Oke. Tapi terakhir lewat atau ke sono masih ada nggak itu kawasan? Tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu masih sepi. Tadinya Tapi aku bangunan masih ada ya? bangunan masih ada, cuma sepi dan kurang agak kerawat. Gila sih. Dulu kan gojreng banget catnya itu kelihatan baru. Ini kayak udah kumal gitu, kayak nggak jadi kayak makin malah kelihatan horor. Malah awalnya enggak, malah jadi kok jadi horor ya. Jadi kesana jadi Untung siang gitu. Iya, untung gokil sih. siang. Itu parah sih soalnya sampai ada yang dipindahin, sampai ada Iya. yang ganggu-ganggu kayak Iya. suara itu kan, aduh kacau banget lah. Itu. Apalagi tadi kan sempet cekcok gara-gara suara waktu pas ini Wah, kan. itu kacau sih. Itu Itu pacar benar-benar yang parah sih. Orang juga mikirnya, waduh, ya enggak. nggak mungkin nih. Di masa sisi lain aku cuma nggak terimanya, nggak masalah mutusin gue, tapi kalau percaya gue nggak macam-macam. Karena dia ngomong ngedesa loh. Ya Allah, itu yang kacau itu bikin iya, dan dia dengar suara perempuan desa tapi ada suara cowok. cowok tapi suaranya berat. Ya, sinkron sih kalau kita balik lagi narik si AA bilang ada korban cewek, entah dia mati dibunuh atau diperkosa. Benar, Kan dia benar, ngomong benar. gitu ya. Ya kalau aku akhirnya mikir pada saat setelah keluar dari sana, oh iya, keterkaitan. Atau jangan-jangan mungkin suara dari flashback kejadian itu. Bisa jadi mungkin Kita dia nggak memberitahu tahu. bahwa Benar. saya ini pernah dibunuh karena Gara-gara diperkosa. ini, Bisa jadi ya. ya. Tapi nggak, pada saat itu nggak kepikir ke sana sih. Cuma Bener-bener. sempet, oh logis sih dengar suara ini berarti dalam keadaan begini, terus ada yang dia dalam keadaan katanya dibunuh karena dia diperkosa. Oh, iya, Nggak tahu sih entah dibunuh apa bunuh diri, nabrakin diri di situ apa nggak ngerti. Pokoknya intinya matinya di situ. Nah, tapi menurut keterangan si AA ini, yang punya kos ini nutupin sesuatu nggak sih? Apa si AA ini juga jaga rahasia juga? Bagaimana? OA cuma cerita yang kalau ada yang nanya-nanya bilang aja nggak tahu apa-apa. Gitu. Kayak kamar itu kan ternyata sepertinya AA juga tahu ada sejarah mungkin. Cuma AA ya mungkin udah dikasih tahu. Udah kalau adanya bilang nggak tahu apa-apa, bilang aja oh mungkin begini, mungkin begitu. Gitu. Tapi akhirnya juga dia udah nggak di situ ya dia. Siapa? Si AA ini. Iya, karena memang nggak lama aku cabut, dia ngomong kakak cabut. Iya, ya udah deh. Aku juga sebenarnya mau cabut. Dia sebenarnya sebulan sebelum aku cabut tuh kita tahan-tahan, jangan dong, karena udah cocok dan dia tuh nyambung sama kita dan masih muda juga kan dia. Terus akhirnya ya udah deh bulan depan. Akhirnya kita mau itu kalau nggak salah pas aku keluar ada 5 orang yang keluar. Karena memang kita sepakat, saking udah nggak sanggup 5 orang yang keluar. Jadi yang menetap di sana yang mau nggak mau karena mereka lagi skripsi, ya mau gimana Udah gitu kan. kepaksa ya. Iya, dan dia bilang, bodo amat, gue lagi skripsi ini, gue bisa nginep tempat temen gitu pikirannya. Gokil. Bahkan temen, ada salah satu situ yang sampai begadang di Lawson coba. Karena saking nggak beraninya. Saking takut ini tidur di Iya, karena kan kalau weekday, mereka masuk kita masing-masing. Paling nih ya, nongkrong cuma yang ngobrol sebentar lah, bantar jam 10 udah Gokil. balik kamar. Gitu. Tuh, gila sih. Gue kalau ngekos di situ mungkin seminggu juga udah cabut. Tapi sayang sih duitnya udah Lumayan, 3 bulan ya iya. bayarnya. Aduh. Nah itu aku salahnya tuh, aku memang nggak tahu kenapa pengen perpanjang karena aku mikirnya, aduh lagi asik-asiknya ketemu temen yang menurut aku ini kalian tuh rumah banget. Yang Kak ada makanan nggak? Jadi kalau satu nggak ada makanan, lo makan tempat gue aja. Lo ada makanan nggak? Itu bener-bener segitunya, segitu kekeluargaannya gitu. Udah nyaman lah ibaratnya kan kalau udah ada ya temen gitu. ampun, udah bener-bener wah kacau sih. Gokil. Gokil nih cerita dari Kak Rahma untuk malam kali ini nih. Bagaimana nih pendapat kalian nih? Ntar tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak nih Sama-sama. Kak Rahma udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman-pengalaman mistis di kantor atau di rumahnya, di kosannya, dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Rahma juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.